bahas kali ini adalah hukum iqlab atau qalb. Ya, qalb itu bukan artinya hati, tapi artinya merubah sesuatu atau membalik sesuatu ke sesuatu yang lain. Ya, contoh seperti misalnya yang kita akan bahas adalah iqlab di sini, yaitu akan kita merubah ba menjadikan mim. Nah, seperti apa? Nah, harus kita tahu iqlab itu apa dulu. Iqlab itu adalah artinya qalbun nun as-sakinah aw at-tanwin miman mukhfatan bi gunnah. Artinya apa? Artinya menukar bunyi nun mati atau tanwin dengan bunyi mim dengan catatan bunyi mim itu disamarkan menuju huruf ba yang disertai yaitu gunnah yang kadarnya ringan ya. Jadi ada gunnah di ketika melafalkan hukum iqlab ini. Yang perlu diketahui sahabat Quran ketika melafalkan huruf iqlab di sini, yaitu huruf iqlab ini memiliki satu huruf saja, yaitu huruf ba ya. Jadi nun sukun atau tanwin ketika ketemu dengan huruf ba maka itu namanya qalb atau iqlab. Nah, iqlab ini seperti yang disampaikan tadi bahwa ketika melafalnya yaitu bunyinya disamarkan dengan huruf mim. Jadi ba mim. Karena kenapa? Karena kalau pindah dari huruf nun langsung masuk ke huruf ba, maka di situ agak sedikit kesulitan karena jauh makhraj huruf nun dan huruf ba cara pelafalnya agak sulit. Jadi solusinya adalah yaitu kita cari huruf yang dia memiliki sifat huruf nun dan juga memiliki sifat huruf ba, yaitu huruf mim. Kalau kita lihat huruf mim ada kebersamaan dengan huruf nun dan huruf ba. Misalnya dari segi gunnah, mim memiliki sifat gunnah atau kurang lebih sifatnya sama seperti sifat nun, dan huruf mim juga memiliki kebersamaan dengan sifat huruf ba dari segi makhraj. Jadi huruf mim ini huruf yang tengah-tengah yang kita bisa ambil, istilahnya bisa mengkomunikasi antara huruf nun dan huruf ba, atau menyambung antara huruf nun dan huruf ba. Kenapa? Karena dari segi sifat nun sama mim itu sifatnya sama tapi beda makhraj, dan mim dengan ba itu memiliki makhraj yang sama tapi sifatnya yang berbeda. Nah, oleh karena itu ulama memilih atau dari segi riwayat atau dari segi bacaan Al-Quran, yaitu huruf mim adalah huruf yang tepat untuk menjadi huruf yang tengah-tengah antara huruf nun dan huruf ba. Kalau seandainya tidak ada huruf mim, misalnya kita langsung nih misalnya contoh di kalimat misalnya anbiun, misalnya kita bacanya anbiun, agak sulit. Jadi kalau kita tidak memilih huruf mim atau di tengah-tengah ada huruf mim anbiuni seperti itu, maka sulit kita menyambungkan antara huruf nun dan huruf ba ini. Oleh karena itu ulama mengatakan bahwa huruf nun, setelah huruf nun kita suara huruf ba kita samarkan dengan huruf mim. Jadi suara bunyi atau menukar bunyi nun sukun atau tanwin dengan bunyi mim dengan catatan bunyi mim disamarkan menuju huruf ba. Jadi ambi seperti itu. Nah, cara melafalnya ada mungkin sebagian sahabat Quran tahu bahwa misalnya huruf iqlab itu harus, atau cara pelafalan huruf iqlab itu harus misalnya ada ronggang sedikit, atau misalnya bisa satu kertas gitu masuk di antara dua bibir, jadi tidak terlalu merapat. Itu sebenarnya ada kesalahan yang mungkin sudah menyebar kemana-mana. Kesalahan ini memang karena memang di zaman itu ada satu qori yang istilahnya saat itu terdengar suaranya, maka itulah tersebar. Nah, sedangkan bacanya ada bacaannya yang salah, atau cara pelafalannya cara yang salah. Yang benar adalah kita merapatkan dua bibir, tapi jangan terlalu menekan, tapi hanya merapatkan saja. Anbiuni. Nah, ini nun sukun ketemu dengan huruf ba, itu akan jadi hukum iqlab.
Nah, di sini tidak ada persyaratan seperti huruf idgham harus 2 kata, tidak, tapi bisa dalam 2 kata, bisa dalam 1 kata. Misalnya tadi kita baca dalam 1 kata anbiuni, anbiuni, itu min ba'd, jangan ba'd, atau jangan terlalu lebar dan jangan terlalu menekan enggak, karena yang kita sebenarnya kita ingin melafalkan itu huruf ba, bukan huruf mim. Mim ba'd. Kalau kita terlalu menekan, maka akan yang keluar huruf mim. Tapi mim ba'd seperti itu. Contoh yang terakhir adalah tanwin ketemu huruf ba, seperti di kalimat la nasfa'an bin nasiyah. La nasfa'an bin nasiyah. Jadi tidak jelas huruf nunnya karena di situ ada gunnah, ya, dan juga kadar gunnahnya kadar yangnya. La nasfa'an, jangan terlalu kental suara gunnahnya, tapi ringan saja. La nasfa'an bin nasiyah, la nasfa'an bin nasiyah, seperti itu. Bagi sahabat Quran mungkin kalau misalnya ketemu huruf-huruf iqlab atau hukum iqlab dalam Al-Quran, biasanya ketemu tanda baca. Nah, tanda bacanya apa huruf iqlab itu? Yaitu ada mim yang panjang. Ya, mim yang panjang itu artinya di situ ada hukum iqlab. Biasanya itu huruf mim yang panjang itu antara huruf nun sukun dan huruf ba, atau antara tanwin dan huruf ba. Itu pasti ada dalam mushaf Quran Timur Tengah ataupun Quran cetakan Indonesia. Nah, itu artinya tanda baca, supaya kita sebagai mungkin untuk tahap pemula mungkin tidak mengerti bagaimana cara membacanya. Nah, jadi dipermudahkan oleh kita, jadi diberi tanda baca, yaitu di antara nun sukun dan ba atau tanwin dan ba itu dikasih tanda mim yang sedikit panjang. Ya, mudah-mudahan sahabat Quran ketika membaca Al-Quran bisa lebih mudah lagi dengan melihat tanda baca ini, dan mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.